pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam rangka memperjuangkan jamu dan reog Ponorogo menjadi warisan budaya tak benda di UNESCO, Badan Kerjasama Antar Parlemen mendorong adanya peningkatan kerjasama yang lebih komprehensif antara Indonesia dan Kroasia. Memperingati 31 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kroasia, pada September 2023 mendatang, kedua negara berkomitmen menjajaki penguatan kolaborasi di bidang ekonomi dan pariwisata. Pada kunjungan kehormatan antar parlemen ini, Wakil Ketua DPR RI Lodwig Fredrik Paulus menegaskan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Kroasia selama 50 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik. Ia berharap bahwa Kroasia dapat menjadi jalan masuk bagi ekspor kelapa sawit Indonesia melalui pelabuhan laut di Kroasia ke kawasan Eropa bagian tengah dan timur. Ya, apa yang kita harapkan, mereka memang negara relatif kecil di Eropa, tetapi mereka punya pelabuhan laut yang bagus, ya, dan ada 3 kalau nggak salah pelabuhan yang modern di sana. Nah, apa artinya buat Indonesia? Kita tahu kan kita masih bermasalah dengan CPO kita untuk masuk ke Uni Eropa. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menyampaikan, Indonesia dan Kroasia akan meningkatkan kerjasama yang lebih komprehensif pada bidang pariwisata hingga pendidikan. Mengingat saat ini Indonesia sedang memperjuangkan jamu dan reog Ponorogo menjadi warisan budaya tak benda di UNESCO. Tadi Pak Ketua sudah, Pak Kamta juga, bahwa kita ingin membridging kerjasama dalam pariwisata ini lebih komprehensif, baik dari sisi capacity building, kerjasama mungkin pertukaran pekerja, pertukaran pelajar, dan juga dalam bidang pendidikan yang terpenting. Nah, inilah komitmen yang kita lakukan. Historical visit ini menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan kerjasama dan pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak, kedua negara, dan juga kedua masyarakat, baik Kroasia dan Indonesia. Adila dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI berharap bazar dan pasar murah yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT DPR RI yang ke-78 dapat mendorong peningkatan daya saing UMKM sehingga dikenal sebagai produk yang menjadi ciri khas Indonesia. Dalam rangka memeriahkan HUT DPR RI yang ke-78, Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI menggelar bazar dan pasar murah yang diisi oleh berbagai jenis UMKM di Indonesia, mulai dari fashion, makanan, hingga obat-obatan herbal. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan, gelaran bazar yang rutin dilakukan oleh Persaudaraan Istri Anggota ini sangat bagus untuk mendorong peningkatan daya saing UMKM. Selain itu, kegiatan bazar dapat membantu memperkenalkan produk-produk UMKM serta produk yang menjadi ciri khas Indonesia kepada masyarakat luas. Ini satu kegiatan yang sangat bagus yang diselenggarakan oleh ibu-ibu dari istri anggota DPR RI. Ya. Hanya saja kalau menurut saya masih bisa lebih ditingkatkan lagi dalam kita mempromosikan, bahkan tidak hanya dalam negeri, tapi bagaimana untuk bisa menjadi pameran ini mempromosikan produk dari lokal menjadi produk nasional dan produk global. Sementara itu, Ketua Panitia Bazar dan Pasar Murah Nita Aziz mengungkapkan, antusiasme dari para pelaku UMKM untuk mengisi bazar ini sangat tinggi. Oleh karena itu, kali ini PIA mempersiapkan bazar dengan sangat matang agar seluruh panitia dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI dapat membeli produk yang ada di bazar. Tujuannya sih kita hanya ingin menghidupkan ya UMKM karena kami ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri pendamping suami, bapak-bapak bekerja. Nah, kami ini dari skala yang kecil dahulu, misalnya UMKM-nya kita tingkatkan. Tujuannya harapannya itu aja, supaya lebih giat lagi. Rodiah dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI menjelaskan meski menemukan berbagai permasalahan, DPR RI tetap berkomitmen menjalankan kinerja dan produktivitasnya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan, dalam kurun waktu tahun 2019-2023, DPR RI telah menghasilkan 70 undang-undang, mulai dari sektor ekonomi hingga politik. Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, DPR RI memiliki peran penting dalam menjalankan check and balance terhadap eksekutif. Hal ini untuk memastikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tentu kita tahu DPR memiliki 3 fungsi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Dalam perjalanan 3 tahun lebih pandemi COVID-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa, gitu ya. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut dengan kritik atau tekanan-tekanan publik. Tentu itu karena publik punya harapan yang tinggi tentang peran parlemennya. Dalam kurun 2019-2023, kami dapat laporkan kepada teman-teman media, itu DPR menghasilkan 70 undang-undang. Indra menjelaskan DPR RI telah menghasilkan undang-undang yang cukup strategis, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ferdian dan Umam, TVR Parlemen, melaporkan. Buruknya kualitas udara di Jakarta saat ini tengah menjadi sorotan. Kualitas udara Jakarta yang saat ini selalu di atas angka 15 tergolong tinggi dan masuk kategori tidak sehat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, persoalan polusi udara di Jakarta saat ini sebenarnya bukanlah persoalan yang baru.
Persoalan ini merupakan akumulasi dari polusi udara yang terjadi beberapa tahun belakangan. DPR RI mengkhawatirkan jika terus dibiarkan akan mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI meminta pemerintah mengambil kebijakan menyeluruh agar persoalan polusi udara dapat segera terselesaikan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Jakarta sudah menjadi perbincangan masyarakat terkait kualitas udaranya yang buruk. Dan sejak bulan Mei lalu atau saat musim kemarau tiba, semakin menjadi sorotan. Dari pertengahan Mei hingga sekarang, indeks kualitas udara Jakarta selalu di atas angka 150. Angka itu tergolong tinggi dan masuk kategori tidak sehat. Sesungguhnya, persoalan polusi udara di Jakarta ini adalah persoalan yang sudah menahun. Kurang tepat bila pemerintah menganggap buruknya kualitas udara adalah masalah musiman. Padahal, kekotoran udara Jakarta hari ini merupakan rangkaian atau akumulasi dari polusi yang terjadi selama bertahun-tahun. Jika terus dibiarkan, kondisi ini akan mengancam kesehatan masyarakat, bahkan kematian. Dari sejumlah kematian akibat polusi udara, 37% diantaranya disebabkan oleh penyakit jantung sistemik dan stroke, 23% akibat infeksi saluran pernafasan, 18% kematian dipicu penyakit paru kronis, dan 11% diakibatkan oleh kanker saluran pernafasan. Ya, kualitas udaranya jadi buruk, itu yang memicu ISPA. Nah, ISPA ini terutama pneumonia memang pada anak-anak berbahaya dan itu bisa menimbulkan kematian. Karena itu, pertama masyarakat protokol kesehatannya diperbaiki lagi. Pakai masker sekarang menurut saya digalakkan lagi. Kita akan minta Kementerian Kesehatan bicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga dengan beberapa pihak terkait ya, kementerian terkait untuk bisa mengurangi polusi udara ini dari semua sektor yang mempengaruhi. Pemerintah terkesan tidak siap menyelesaikan masalah polusi udara ini secara holistik. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun parsial dan sektoral. Persoalannya ada di hulu dan hilir. Namun, kebanyakan yang tersentuh hanyalah masalah di hilir. Misalnya, tentang usulan diberlakukannya sistem kerja hybrid, yakni antara kerja dari rumah dan kerja di kantor. Tujuannya untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas masyarakat menggunakan transportasi selama pergi dan pulang bekerja. Namun hal itu tidak pernah efektif jika tidak ada pengembangan transportasi massal sampai ke daerah penyangga Jakarta. Pemerintah juga tak pernah kuasa membatasi jumlah kendaraan bermotor karena pajak yang bisa didapat dari sektor tersebut cukup besar. Begitu pula dengan usulan konversi mobil konvensional ke mobil listrik, bak sebuah simalakama. Listrik yang digunakan sebagai tenaga itu sebagian besar juga berasal dari pembangkit tenaga uap yang merupakan sumber polusi. Untuk saat ini, pemerintah terlebih dahulu harus mempertegas regulasi uji emisi dan kelayakan jalan pada kendaraan yang berusia tua. Ya, segala cara bisa dilakukan ya, itu untuk mengurangi sebetulnya. Tapi kita lihat dulu deh, yang harus kita benar-benar laksanakan adalah mobil atau kendaraan yang betul-betul layak untuk jalan. Jadi uji emisi ini juga betul harus dilakukan. Kemudian polusi-polusi yang lain juga harus standarisasinya harus benar. Komitmen pemerintah terhadap energi hijau dan ekonomi hijau harus dilaksanakan secara serius, bukan hanya sekedar wacana.
Begitu pula perizinan kepada industri-industri yang memiliki tingkat pencemaran tinggi juga harus diperketat. Ya, sejauh ini kalau di dalam setiap raker, pemerintah itu menyampaikan komitmen untuk adanya transisi hijau. Tetapi memang secara detail itu perlu tindak lanjut. Contohnya seperti gini. Sekarang Jakarta lagi ada masalah isu udara buruk ya. Tetapi pada saat yang sama Indonesia membuka diri untuk menjadi tempat beralihnya industri yang di banyak negara sudah dilarang karena mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, malah kita menjadi tempatnya, menjadi sasarannya ya. Sudah saatnya semua pihak memiliki paradigma yang sama bahwa udara kotor yang berpotensi mematikan itu merupakan sebuah petaka dan bencana. Penyelesaiannya tidak bisa lagi sepotong-potong dan parsial. Seluruh daya dan upaya mesti dikerahkan secara holistik demi udara Jakarta yang lebih bersih dan kehidupan yang lebih baik. Joko Widodo menegaskan pembangunan lumbung pangan atau food estate adalah upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, program Food Estate baru-baru ini kembali menjadi sorotan publik. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa proyek Food Estate atau lumbung pangan merupakan hasil kolaborasi kementerian dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia. Di samping itu, anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus mengungkapkan program Food Estate perlu terus didukung guna menciptakan kemandirian pangan. Alin juga menambahkan sinergi dari berbagai stakeholder menjadi faktor penting demi suksesnya program Food Estate. Berikut liputan rekan kami Nazia Sudirja selengkapnya.
Pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa program food estate yang didorong oleh Presiden Joko Widodo sebagai cadangan pangan nasional saat ini tengah menjadi sorotan publik karena pernyataan dari Kementerian Pertanian menyatakan bahwa food estate ini berjalan dengan baik. Namun banyak pihak di luar sana yang menyatakan bahwa program food estate ini memiliki banyak permasalahan, dan oleh karena itu saya akan bertanya langsung dengan anggota Komisi 4 DPR RI yakni Ibu Alin Mus dari fraksi Golkar. Baik Bu, terkait dengan program food estate ini sebenarnya apa saja sih kendalanya yang hingga menyatakan bahwa sebenarnya program ini tuh tidak berjalan dengan baik ini, Bu? Nah, baik, terima kasih sekali. Kemarin kita juga sempat membahas tentang food estate. Food estate ini kan ada di pembagian di beberapa kementerian, salah satunya juga ada di Kementerian Pertanian dan juga ada di Kemenhan ya. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana tentang keberhasilan untuk food estate. Tentunya karena saya di sini positioningnya sebagai anggota Komisi 4, kami juga telah turun di beberapa daerah yang menjadi salah satu fokus program food estate dari Kementerian Pertanian. Di situ ada Kalimantan Tengah, terus juga kemarin kita juga pernah ada di Sumatera Barat kalau nggak salah, terus ada juga di NTT kalau nggak salah, seperti itu programnya. Jadi kita turun kemarin, kita melihat food estate yang dikembangkan di Sumatera Barat itu adalah dibilang tanamnya itu jenisnya kentang. Dan alhamdulillah jalan. Memang butuh programming yang menyesuaikan bahwa di daerah-daerah tertentu seperti di luar Jawa kita butuh teknologi. Tentunya kan kalau kita bangun food estate di luar dari Pulau Jawa berarti kita kekurangan orang untuk bercocok tanam. Apa yang menjadi fokus kita kalau seandainya food estate ini dilakukan di daerah tersebut? Tentunya dalam satu program kan pasti ada berhasil dan tidak berhasil, apalagi ini tentang pertanian yang merupakan berpengaruh keberhasilannya itu terhadap cuaca, air, pupuk, bibit, dan juga beberapa jenis tanah. Jadi ini juga harus kita lihat. Jadi menurut saya kalau memang mengikuti rapat bersama dengan Komisi 4, saya sering mendorong bahwa kita harus mandiri pangan. Dan program Pak Jokowi tentang food estate ini harus kita dukung dan harus kita benar-benar bersinergi kerjasama baik pemerintah daerah, pusat, dan juga pastinya juga di situ ada provinsi. Tapi semua stakeholder harus kita kerjasama kalau kita mau mandiri pangan, itu aja sih. Ini kan dari Komisi 4 kan sudah membentuk panja nih Bu untuk terkait dengan food estate ini. Nah ini upaya-upaya apa saja nih yang akan dilakukan oleh panja tersebut terkait dengan food estate ini nih Bu? Untuk panja food estate sendiri sih belum terbentuk, mau dibentuk. Kalau memang ini harus dibentuk berarti kita harus melihat lagi berapa sih proses penganggaran untuk food estate yang di kemitraan kami. Kemitraan Komisi 4 yaitu Pertanian dan juga KLHK. Kalau seandainya seperti itu kita bisa mengukur, tapi kalau tadi juga kan dalam paripurna penyampaian bahwa untuk pangan itu penyebarannya ada di mitra yang lain juga. Apakah ini juga controlling sistemnya harus ke kita kan? Enggak juga kan. Jadi saya berharap bahwa pemerintah kali ini, apalagi tadi kita baru rapat paripurna tentang RAPBN 2024, memang harus fokus bagaimana kemandirian pangan kita. Kemudian di tahun 2023 ini kita melihat bahwa di anggaran pertanian, di anggaran KLHK, di anggaran perikanan itu juga merupakan 12 komoditi andalan pangan kita itu dapat automatic adjustment atau perbintangan angka-angka penganggaran untuk kebutuhan pangan kita dan juga untuk kesejahteraan masyarakat baik petani maupun nelayan. Jadi ini harus perlu atensi dari pemerintah sih. Terima kasih Bu atas waktunya.
Pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Alin Mus terkait dengan program food estate yang tengah menjadi sorotan publik karena mengingat jalannya program ini apakah sudah baik ataupun belum. Tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya memang program food estate ini tidak mudah, butuh waktu yang lama mengingat bahwa kondisi geografis Indonesia yang berbeda seperti jenis tanah ataupun bibit dan sebagainya itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi dari jalannya program food estate ini, pemirsa. Dan sekian yang dapat saya laporkan, saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online hari ini. Baik, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu dorong UMKM di Wonosobo naik kelas. Ketua DPR RI mengatakan untuk memajukan ekonomi di daerah. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini beberapa media menyebutkan bahwa Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, dalam rangkaian kunjungannya ke Jawa Tengah berkesempatan mendatangi sentra produksi panganan buah Carica di Kabupaten Wonosobo pada Sabtu 26 Agustus 2023. Puan mendorong produk oleh-oleh khas Dieng tersebut agar bisa go internasional. Puan meninjau produksi manisan Karika yang produknya dijual di seluruh Pulau Jawa dari Bandung, Jakarta, hingga Malang. Di sentra produksi Karika, Puan melihat proses pembuatan manisan buah yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi, mulai dari penyiapan bahan, proses pemasakan, sampai pengemasan.
Puan menegaskan UMKM oleh-oleh Karika harus didukung terus agar distribusinya bisa sampai ke luar negeri, apalagi Karika adalah buah yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng sehingga punya nilai jual tersendiri. Mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu DPR RI ingatkan beri pengungsian yang layak bagi korban kebakaran di Gambir, Jakarta Pusat. Mirsa, di sini disebutkan oleh beberapa media yaitu kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe, Gang Kober, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Akibatnya, sebanyak 196 kepala keluarga atau sekitar 600 jiwa di 4 RT terdampak kebakaran. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina, mendorong pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat tersebut. Akibat kebakaran ini, 2 orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka terkait lokasi pengungsian para korban kebakaran. Sely juga mengingatkan agar disiapkan sesuai standar kemanusiaan yang layak. Sely juga menegaskan tempat penampungan sementara harus aman, nyaman, dan memadai sehingga warga yang terdampak tidak merasa terlantar. Baik Mirsa, itu tadi headline di media online hari ini yang berisi terkait dengan dorong UMKM di Wonosobo naik kelas. Ketua DPR RI mengatakan memajukan ekonomi di daerah, dan juga berita kedua mengenai DPR RI ingatkan beri pengungsian yang layak bagi korban kebakaran di Gambir, Jakarta Pusat. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.